Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Fatimah adalah gadis muda yang terkenal akan kebaikannya. Dia baru saja merampungkan belajar agama selama 3 tahun di sebuah pesantren ternama. Layaknya seorang alumni santri, tentu saja dia menutupi seluruh auratnya dengan sempurna. Jilbabnya lebar menjuntai, pandangannya dia tundukkan, bahkan dia hanya berbicara sesuai dengan kebutuhan. Jangan tanya kesolihannya, sungguh dia senantiasa mendirikan sholat dan rajin menjaga amalan sunnah lainnya. Sekembalinya dari pesantren, nama Fatimah begitu harum dan menyebar luas ke seluruh penjuru kampung, bahkan sampai ke kampung tetangganya. Oleh sebab itu, banyak dari ulama-ulama yang berniat ingin menyuntingnya. Namun sayangnya belum ada satupun yang Fatimah terima. Bahkan beberapa orang kenalan ayahnya juga ikut mengajukan diri sebagai calon imam bagi Fatimah. Tapi gadis cantik dan solehah itu masih tak memberi lampu hijau sedikit pun. Percampuran darah Indonesia dan Tionghoa yang mengalir dalam tubuhnya membuat Fatimah sangat menawan. Kulit putih bersihnya terlihat sangat bersinar di antara gadis-gadis desa lainnya. Ibarat bunga, dia adalah yang paling indah, yang paling mekar sempurna, membuat para kumbang datang ingin menyambanginya. Bila berjumpa dia bertegur sapa, bila dipandang dia menyejukkan, bila bertutur dia lemah lembut. Santun orangnya, baik budinya, luas pula ilmunya. Sebuah karya ciptaan Tuhan yang begitu sempurna. Sedang ayahnya adalah seorang lelaki bersahaja. Sosoknya sangat dihormati di lingkungannya. Fatimah sangat berbakti kepada ayahnya. Tapi dia bingung saat ayahnya menyerahkan urusan pendamping hidup kepada dirinya sepenuhnya. Fatimah juga meminta ayahnya lah yang mencari pasangan untuknya. Fatimah begitu kagum terhadap ayahnya karena dialah lelaki pertama yang ada dalam hidupnya. Sosok yang penuh akan tanggung jawab atas keluarganya. Sosok yang tetap tenang meski dalam keadaan terpuruk sekalipun. Dia adalah lelaki yang mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaannya, yang mengutamakan kepentingan keluarganya di atas kepentingannya sendiri. Benar-benar sosok suami dan ayah idaman semua orang. Anakku Fatimah, anak ayah yang paling baik. Sekarang usiamu sudah bukan anak-anak lagi. Sudah waktunya bagimu untuk menentukan pendamping hidupmu. Ayah serahkan urusan itu padamu. Pilihlah laki-laki yang sesuai dengan hatimu. Bawa dia kemari dan kenalkan pada ayah segera, ujar sang ayah pada Fatimah suatu pagi. Fatimah tersenyum kecil dan menjawab, "Betul ayah, usiaku sekarang sudah 26 tahun dan sudah sepantasnya aku mencari pendamping hidupku. Tapi aku bingung ayah, aku takut salah langkah. Aku takut nantinya cintaku hanya membuat mata hatiku buta. Jadi mungkin lebih baik jika ayah yang mencarikannya saja untukku. Aku tahu ayah pasti akan memilihkan calon suami yang terbaik untukku," jawabnya dengan lembut. Fatimah memang sosok anak yang penurut sejak kecil. Dia tak pernah sekalipun memaksakan kehendaknya seperti anak-anak kecil pada umumnya. Jikapun 1-2 kali dia berbuat kenakalan, Fatimah kecil bisa dengan mudah dinasihati oleh sang ibu. Tak heran Fatimah menjadi panutan oleh sanak saudaranya yang lain. Singkat waktu, tanpa sepengetahuan Fatimah, rupanya ayahnya telah menjodohkan dia dengan anak ulama terkenal yang merupakan sahabat baik sang ayah. Fatimah pun sangat terkejut saat ketika mendengarnya. Bagaimana tidak, dia benar-benar tahu bahwa pemuda itu seorang pemabuk dan penjudi. Bahkan tak pernah sekalipun mendirikan sholat ataupun membayar zakat. "Fatimah, ayah sudah berbicara pada sahabat ayah dan dia setuju untuk menjodohkan anaknya denganmu. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu bersedia?" tanya sang ayah.
Fatimah bingung, dia ingin menolak tapi sama sekali tak memiliki keberanian melakukannya. Apalagi itu adalah amanah dari ayahnya. Dia tak ingin membuat sang ayah kecewa dan sedih. Akhirnya dia menerima tawaran tersebut dengan senyuman yang menghiasi wajah pucatnya. Jika menurut ayah pemuda itu adalah yang terbaik untukku, aku pun tidak punya alasan untuk menolaknya, jawab Fatimah. Malamnya Fatimah hanya bisa berdoa dalam sholatnya. Dia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi jalan terbaik. Dia berharap keputusannya kali ini bukanlah hal yang akan dia sesali di masa depan. Tujuan hidupku adalah membahagiakan ayah. Jadi kalau ayah bahagia, aku juga pasti akan bahagia, gumam Fatimah mencoba menghibur diri. Dia berusaha menerima keputusan tersebut dengan lapang hati. Tak terasa waktu berlalu dan hari pernikahan pun tiba. Fatimah bahkan hampir pingsan karena tak menyangka menikah dengan pemuda yang ayahnya pilihkan. Ihsan namanya, pemuda kampung sebelah yang terkenal suka berbuat onar. Pemuda itu pun sering terlihat mabuk-mabukan dan berjudi hingga lupa waktu. Tak seperti ayahnya yang alim, Ihsan benar-benar berbeda 180 derajat. Bagaikan langit dan bumi, bagaikan putih dan hitam. Tak ada yang bisa dibanggakan dari sosok pemuda seperti dirinya. Rupanya di sisi lain, Ihsan juga merasa sangat gelisah. Dadanya bergetar hebat ketika melihat perempuan cantik yang kini telah menjadi istrinya. Betapa terpesonanya dia, bagaikan melihat bidadari yang turun dari surga. Dia masih belum bisa mempercayai kenyataan yang sedang terjadi. Ya Allah, layakkah aku menjadi suaminya? Dia begitu cantik dan baik, sedangkan aku tak memiliki apapun untuk dibanggakan. Bahkan aku hamba yang selalu melanggar laranganmu, batin Ihsan. Siapa sangka pernikahan tersebut menjadi pukulan telak bagi Ihsan. Batinnya serasa tertampar oleh kenyataan. Kenyataan yang begitu indah, yang bahkan lebih indah dari mimpi terindahnya selama ini. Sungguh nikmat Allah sangat berlimpah menghampirinya. Di tengah malam setelah pesta pernikahan selesai, Ihsan bangun untuk menghadap kepada Sang Pencipta. Dia dengan khusyuk melakukan sujud syukur yang sangat lama, memanjatkan doa yang panjang. Rasa syukurnya benar-benar tak bisa diukur dengan apapun. Ya Allah, ampuni aku, kasihani aku. Apakah mutiara berkilauan itu benar-benar untukku? Batinnya sebelum kembali tertidur. Hari-hari pun berlalu. Semenjak menikahi Fatimah, karakter Ihsan berubah sangat drastis. Dia telah meninggalkan kebiasaan buruk dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dia tak pernah lagi berjudi dan minum minuman beralkohol. Tak ada lagi Ihsan si pembuat onar yang membuat masyarakat terganggu. Dirinya memutuskan untuk bertobat dan mengabdikan jiwa dan raganya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga sampailah pada suatu malam, setelah Fatimah mendirikan sholat tahajud, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki mengendap-endap di ruang tamu. Dia pun segera merapikan alat sholatnya dan pergi ke sumber suara. Setelah diintip, ternyata suara langkah kaki tersebut adalah milik Ihsan suaminya. Tentu saja Fatimah merasa heran, mengapa Ihsan keluar selarut ini, mengendap-endap pula. Dia khawatir kalau suaminya itu kembali pada kebiasaan buruknya. Setelah langkah kaki Ihsan agak jauh, Fatimah memutuskan untuk membuntutinya dari belakang. Rupanya Ihsan tengah menuju ke masjid. Fatimah pun beringsut di samping pintu masjid, mencoba mengintip kegiatan apa yang akan dilakukan suaminya. Beberapa saat kemudian terdengar suaminya melantun doa yang sangat menyentuh hatinya. Ya Rob, aku sangat bersyukur atas karunia yang Engkau berikan kepadaku. Sungguh luar biasa seorang wanita yang cantik dan soleha seperti dia begitu berbakti serta memuliakanku, mencuci bajuku, memasak untukku, membacakan kalammu di setiap pertengahan malam, hingga menyadarkanku dari kekhilafanku selama ini, ucap Ihsan sebelum kemudian menarik nafas berat. Nampaknya dia tengah menahan air mata yang memaksa keluar. Ya Rob, sejujurnya hamba belum berani menyentuhnya sama sekali. Bukannya tak ingin, tapi hamba merasa tak pantas mendapatkan itu semua.
Hamba tak ingin membuatnya terluka seumur hidupnya. Hamba penuh dengan dosa dan gelimang maksiat di masa lalu. Sedangkan ia adalah mutiara nan suci yang Engkau hadirkan di hadapanku. Lanjutnya dengan suara bergetar. Ya Allah, ya Robi, agar Fatimah tetap indah bersemi, jika memungkinkan datangkanlah seseorang yang lebih layak untuknya, seseorang yang setara dengannya, seseorang yang bisa membimbingnya dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, agar dia tidak menyesal bersuami denganku. Suaranya terhenti dan hanya tersisa isakan tangis dalam keheningan seperempat malam. Fatimah pun tersentak mendengar setiap doa yang keluar dari mulut suaminya, seolah ada getaran dahsyat yang melingkupi tubuhnya. Seketika dia menangis lalu bersimpuh haru. Ya Allah, ampunilah aku. Aku berdosa karena telah berprasangka buruk terhadap suamiku. Aku sudah meragukan ketulusannya padaku. Tolong bisikan ke dalam hatinya betapa aku mencintainya. Izinkan dia menjadi pendamping hidupku selama-lamanya. Dengan ledakan tangis yang tak terbendung, Fatimah langsung mendatangi suaminya. Sontak saja Iksan terkejut melihat sang istri. Sejak kapan Fatimah ada di masjid itu? Apakah Fatimah mendengarkan semua doa yang sedari tadi dia panjatkan dengan sepenuh hati? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang menyelimuti kepalanya. Seluruh tubuhnya terasa kaku karena berhadapan dengan orang yang sangat dicintainya. Sungguh dia tak percaya bahwa Fatimah memeluknya tanpa ragu. Tangannya bergetar membelai kepala sang istrinya itu. Dibelainya kepala wanita itu dengan penuh kasih sayang. Fatimah pun menangis sejadinya di pelukan Iksan. Suamiku, jangan pernah kamu berpikir untuk meninggalkanku, apapun alasannya. Aku adalah istrimu dan engkau berhak atas lahir dan batinku. Maafkanlah aku yang telah berburuk sangka padamu sebelumnya. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat mencintaimu, ucap Fatimah haru. Perlahan-lahan Iksan merangkul sang istri dan berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengaruniakan nikmat yang begitu besar padaku. Aku berjanji akan selalu amanah atas apa yang telah Engkau berikan padaku. Sejak saat ini Iksan pun benar-benar merubah semua kebiasaan buruknya. Dia bertobat kepada Sang Pencipta dengan sepenuh hati. Dia tak ingin mengecewakan Sang Pemberi rahmat yang telah memberikannya rahmat yang sangat berlimpah. Seorang istri cantik, baik dan solehah idaman setiap kaum Adam yang bisa menjadi pasangan dunia maupun akhiratnya. Iksan kini belajar menjadi lelaki yang lebih bertanggung jawab pada dirinya, agamanya maupun keluarganya. Dia pun mulai bekerja sebagai bentuk tanggung jawabnya dan memenuhi kebutuhan sang istri tercinta. Sementara Fatimah, dia tak henti-hentinya mendukung dan mencintai sang suami dengan sepenuh hati. Dia sangat bersyukur atas keputusan yang telah dia ambil. Fatimah pun sangat berterima kasih pada ayahnya yang telah menjodohkannya dengan lelaki pilihannya. Pilihan ayahnya memang tak pernah salah terhadapnya. Mungkin sejak awal sang ayah sudah menduga atas apa yang akan terjadi ke depannya. Dia dapat melihat kebaikan hati Iksan, terlepas dari semua kebiasaan buruknya yang selama ini dia lakukan. Iksan dapat membuktikan bahwa setiap manusia bisa berubah menjadi lebih baik, tergantung dari niat dan usahanya. Walaupun niat Iksan terkesan berubah karena Fatimah, namun sejatinya dia berubah karena bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Fatimah adalah perantara bagi Iksan, perantara yang sangat indah, perantara yang mampu menggetarkan hati Iksan yang sempat membantu dan tertutup oleh banyaknya maksiat yang telah dia lakukan selama ini. Namun Allah Maha Pengasih lagi Pengampun. Dia kirimkan Fatimah sebagai perantara agar Iksan kembali ke jalan yang benar. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Bahkan sekeruh apapun air di dalam gelas, jika terus-menerus diisi dengan air bersih, lama-kelamaan air tersebut akan bersih juga. Begitu pula dengan manusia, seburuk apapun masa lalunya, jika dia memiliki niat dan usaha untuk bertobat, maka hidupnya akan lebih bersih dan penuh rasa syukur. Di sisi lain, Fatimah juga mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap apapun,
karena Allah Maha membolak-balikan hati hambanya. Dan semua yang ada di semesta alam ini pasti memiliki banyak sisi, baik terang maupun gelap. Jadi sebelum menilai sesuatu, lihatlah sesuatu itu dari banyak sisi, karena sejatinya tidak ada yang sempurna kecuali Sang Ilahi. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.